Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Nah, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Bu Ros ya. Nah, gimana nih kira-kira udah siap? Baik Bu, insya Allah saya sudah siap. Iya. Jadi tujuan dari pembelajaran di kelas nanti apa itu Bu? Tujuannya itu melalui praktikum peserta didik mampu mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya untuk mengelompokkan materi asam basa berdasarkan pH-nya. Oh, berarti nanti materinya asam dan basa ya Bu ya. Anak-anak praktek untuk menentukan pH menggunakan kertas lakmus ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan poin-poin apa saja yang biasanya diamati sebagai observer. Yang pertama ada mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar. Nah, di situ nanti ada kenyamanan lingkungan, pengaturan kelas yang kondusif, penerapan disiplin, dan pemberian motivasi. Nanti Bu Ros bisa pilih ini yang pertama. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Misalnya ada pembukaan, ada penutup, ada berdoa, ada kita nanti mengarahkan anak-anak ke sosial emosionalnya, seperti itu ya Bu. Dan yang ketiga, untuk melakukan asesmen umpan balik ke anak-anak. Asesmen kan nanti soal, umpan balik nanti kita memberikan apresiasi lah untuk mereka. Bu Ros nanti yang mana nih yang mau dikembangkan? Saya akan pilih nomor 2 Bu, yaitu memandu proses belajar mengajar secara aktif. Oh, jadi nanti saya lebih fokus untuk menilik lagi bagaimana proses belajar mengajar secara aktifnya ya Bu. Baik. Nah, nanti alasan Ibu itu apa Bu? Ibu memilih yang nomor 2 tadi? Saya ingin lebih terlatih lagi menjadi fasilitator dalam pembelajaran mengajak murid untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Misalnya murid belajar bekerja sama dalam kelompok dan murid belajar untuk berbicara di depan umum sehingga bukan hanya guru sebagai sumber belajar murid. Saya juga ingin menggunakan strategi pembelajaran tertentu dan juga ingin membuka serta menutup pembelajaran dengan baik agar meninggalkan kesan belajar yang baik bagi murid. Baik Bu, kalau begitu nanti pada saat di kelas pendekatan, model atau strategi apa yang akan Ibu gunakan? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model inquiry. Iya, bagus sekali ya. Semoga lancar ya Bu nanti pembelajarannya, juga observasi yang saya lakukan. Sampai di sini sebelum mulai, ada lagi Bu yang mau ditanyakan kira-kira? Saya rasa sudah cukup jelas seluruhnya Bu. Iya, baik. Mari kita mulai ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya hari ini? Ada yang nggak hadir nggak? Ada. Ada yang nggak hadir? Kenapa Indra? Siapa lagi? Azizi. Azizi kenapa? Siapa lagi? Cuma 2 orang? Fadila Akbar kenapa? Bang. Lain? Apa dia? Nah, sekarang Ibu absen juga sudah. Kita lanjut ke pelajaran kita, yaitu tentang asam dan basa. Asam dan basa. Kan minggu kemarin sudah Ibu jelaskan apa itu asam, apa itu basa. Ada juga yang namanya campuran heterogen. Jadi asam itu bersifat apa dia? Asam. Kalau bahasa
jelaskan, kalian lihat di bahan yang dibagikan sama kelompok kalian.
Larutan gula, larutan garam, dan kertas lamus biru dan merah. Nah, di depan kalian di dalam slide itu yang ada kotak-kotak itu, di situ sudah ada deterjen atau sunlight yang berwarna hijau. Dan setelah itu ada kapur sirih. Nah, habis itu ada juga. Nah, yang ini yang deretan dekat sunlight itu juga. Nah, yang di tengah-tengah itu larutan gula. Yang di samping juga itu ada larutan garam. Paham? Ini gula dan garam. Coba dengar, kalian isi lihat di LKPD ada yang namanya larutan yang diuji. Jadi ada larutan kapur sirih, air kapur sirih diisi. Ada semua. Zaki ada. Larutan yang diuji. Di LKPD kalian kan ada larutan yang diuji. Nah, yang di sini ini kalian isi semua. Dengan apa kami isi? Ambil pulpen, tulis larutan deterjen, larutan jeruk nipis, larutan. Nanti coba perhatikan dulu, nanti nggak paham. Nanti warna lamus merah kalian celupkan juga, dia akan berubah warna apa enggak? Kalau misalnya dia berubah, kalau kalian berubah, kalian isi di sini lamus merah berubah biru. Lamus merah berubah jadi biru. Begitu juga di kertas yang kita berikannya lamus biru ini kalian isi kalau ada perubahan. Kalau nggak berubah, tetap buat lamus merah tetap merah. Paham? Nah, setelah itu di sini ada beberapa pertanyaan. Coba diperhatikan. Apa yang terjadi ketika lamus merah dicelupkan ke dalam air perasan jeruk? Nanti kalian jawab. Nah, setelah jawab semua pertanyaan itu, di bawah ada yang namanya kesimpulan. Kalian buat kesimpulan. Misalnya, contoh kesimpulan pertama. Ketika lamus biru dicelupkan ke dalam air perasan jeruk nipis akan berubah menjadi warna merah karena dia bersifat zaki. Paham? Kalau sudah paham silakan kalian kerjakan. Jeruk nipis. Ya. Warna biru menjadi satu kertas satu. Iya. Satu larutan 2 kertas. Iya. Warna merah deh. Warna biru loh. Warna biru mana? Yang nulis terus ya. Jadi
Aja berubah dong, Tete. Itu warna merah gue buat. Ini warna merah, tak merah wah. Assalamualaikum. Saya Zaki Aditya Fadli. Dan saya Rahman Aulia. Dan saya Muhammad Gibran. Dan saya Muhammad Fadra. Dan saya Raja Ulama. Saya Saya akan presentasi. Saya berasal dari kelompok fermentasi dan saya akan mempresentasikan tentang asam dan garam, gas asam dan garam. Ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam air perasan jeruk, dia akan berubah menjadi biru. Ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam air perasan jeruk, dia akan berubah menjadi merah. Kesimpulannya adalah air perasan jeruk nipis ketika dicelupkan lakmus biru menjadi merah karena bersifat asam. Dan ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam deterjen berubah warna menjadi biru karena bersifat asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, biar ibu yang bertanya. Apa kendala kalian saat praktek? Ada kan saya? Berarti tidak ada kendala ya? Tidak ada. Semua berjalan lancar kan? Beri tepuk tangan untuk kawannya. Nah,
waktu observasi gimana perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang karena sudah selesai. Waktu observasi itu nggak gabok kan, bukan biasa aja kan? Jadi bisa ibu ceritakan bu gimana prosesnya waktu observasi tadi? Prosesnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Anak-anak juga sangat tertarik karena melakukan praktek dan setelah itu semua kelihatan baik. Nah, kita kan punya aspek-aspek yang mau dikembangkan. Aspek misalnya yang kemarin disebutkan itu dia keaktifan anak ketika pembelajaran. Apakah aspek itu sudah tercapai bu? Alhamdulillah sudah tercapai, mereka juga sangat menarik karena kita kan melakukan praktek. Jadi pada saat praktek itu anak-anak sudah menarik untuk belajar. Alhamdulillah ya bu ya. Nah, pada saat pembelajaran tadi itu ada nggak bu yang menjadi kendala atau hal-hal yang membuat tujuan ibu itu tidak tercapai? Ada sebagian anak atau siswa itu sebagian kelompok tidak mau maju ke depan untuk presentasi. Malu ya bu ya? Ya mungkin malu, mungkin tak mau. Ada juga sebagian yang baru kerja dan Oh ya. Jadi untuk meminimalisir hal itu terjadi lagi di pembelajaran berikutnya, apa nih bu yang menjadi langkah ibu langkah nantinya? Apa yang akan dilakukan? saya akan melakukan atau mencari metode pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya mereka itu suka dengan belajar. Yang bisa dari speaking atau melakukan praktek yang lain. Ya, bagus ya rencananya ya. Biasanya anak-anak memang suka kalau ya. Nah, itu kapan tuh bu pelaksanaannya? Insya Allah dalam semester ini. Masih ada waktu kita 1 bulan lagi ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Yang mendukung siapa tuh bu? Siapa yang bisa menjadi pendukung? Apakah ada rekan sejawat? Akan sejawat juga Ya, gridnya juga ya. Nanti kita kan ada pasti ada tuh kemajuan atau tidak ada kemajuan anak-anak itu kan apa? Itu dari mana bu ibu bisa menilai kemajuan atau belum? nanti saya lihat dari hasil belajar mereka pada saat aktif. Oh, dari selesai nanti berarti asesmen akhir ya. Mudah-mudahan lancar ya bu. Saya tunggu kabarnya. Nanti kita bisa lagi. Terima kasih atas waktunya ya bu.